Kemudian wasolatul awabin, salat awabin. Salat awabin itu 6 rakaat setelah maghrib. Ya. Masya Allah, orang yang salat awabin setelah maghrib 6 rakaat ini, kata Nabi Muhammad SAW, dia bagaikan beribadah 12 tahun. Ya. Masya Allah, kita 12 tahun nih ibadahnya paling berapa? Tapi dengan 6 rakaat setelah maghrib salat awabin, niatnya bagaimana? Sholli sunnatul awabin. 2 rakaat, 6 rakaat. Pahalanya sebagaikan orang yang beribadah 12 tahun. Hadirin rahimakumullah. Ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk dalam ad-darsul hadi asyar fi nawafil, pelajaran yang ke-11 di dalam membahas tentang salat-salat sunnah. Hadirin rahimakumullah, diadakannya salat sunnah, disyariatkannya salat sunnah semata-mata untuk menyempurnakan salat fardu yang banyak kekurangannya. Adanya salat sunnah itu menyempurnakan salat fardu, yang mana salat fardu tersebut apabila banyak kekurangannya. Jadi salat sunnah tersebut penambal daripada salat fardu yang banyak kekurangannya. Ya. Di sini disebutkan an-nawafil qismani. Salat-salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Salat-salat sunnah terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama rawatib wa ghairu rawatib. Yang pertama ada namanya salat sunnah rawatib. Yang kedua ada namanya salat sunnah ghairu rawatib. Terus apa perbedaannya rawatib sama ghairu rawatib? Apa yang dimaksud dengan rawatib? Apa yang dimaksud dengan ghairu rawatib? Ar-rawatibu hiya allati tatba'ul furud wa hiya qisman. Jadi salat sunnah rawatib itu tadi kan ada 2 ya, salat sunnah rawatib dan ghairu rawatib. Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang mengikuti salat fardu, yang berdampingan, yang bersamaan dengan salat fardu. Berarti ghairu rawatib sebaliknya, salat sunnah yang tidak berdampingan dengan salat fardu. Berarti waktunya misah sama salat fardu. Ya, waktunya misah sama salat fardu. Seperti apa ghairu rawatib? Nanti disebutkan seperti duha, apalagi tahajud, apalagi salat taubat dan lain sebagainya. Itu adalah salat-salat sunnah ghairu rawatib, yang mana dia salat tersebut tidak bergabung, tidak menyatu dengan salat-salat fardu. Jadi salat rawatib itu apa? Salat yang berbarengan, yang mengikuti dengan salat-salat fardu. Wahya gismani, dan rawatib pun terbagi menjadi 2. Tadi salat sunnah ada 2, ada salat sunnah rawatib, ada ghairu rawatib. Sekarang rawatib itu terbagi menjadi 2. Salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengikuti fardu terbagi menjadi 2. Muakkadah wa ghairu muakkadah. Yang pertama muakkadah, rawatib yang betul-betul ditekankan di dalam Islam, karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Yang kedua ghairu muakkadah, ada rawatib yang ghairu muakkadah, salat rawatib yang tidak ditekankan, maksudnya boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya, dan subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di dalam salat rawatib ini luar biasa, khususnya yang muakkadah ya. Di dalam kitab Khasaisul Ummat Muhammadiyah disebutkan, di dalam kitab keistimewaan kekhususian umat Nabi Muhammad yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, di situ disebutkan di antara keutamaan keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad adalah Allah jadikan di dalam pahala salat-salat sunnah itu yang begitu melimpah. Di antaranya orang yang senantiasa melaksanakan salat rawatib yang muakkadah ya, yang muakkadah.
sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Habibah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin wa lailatin thintai ashar rak'atan tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu baitan fil jannah." Ya. Di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat sunnah rawatib yang muakkadah. Muakkad itu yang ditekankan, ya. Apa? Kata Nabi Muhammad, ma min 'abdin muslim, tidaklah seorang hamba muslim yusalli lillah, yang mana dia salat beribadah kepada Allah di setiap harinya, salat sunnah maksudnya, thintai asyarah rak'ah, 12 rakaat. Insyaallah nanti akan disebutkan ini salat muakkadah, ya. 12 rakaat tatawuan, salat sunnah bukan salat fardu, illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangun rumah di surga. Masyaallah, ya. Ini luar biasa, kalau orang udah punya rumah di surga luar biasa. Kita aja di dunia kalau punya rumah seneng gak kita? Seneng gak? Seneng, ya. Walaupun kecil kita girang, alhamdulillah punya rumah. Lalu bagaimana kalau kita punya rumah di surga? Masya Allah, luar biasa, ya. Ini umat Nabi Muhammad ini luar biasa, Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Makanya sayang, menjadi umat Nabi Muhammad, dia mempunyai celengan yang sedikit. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan, man thabara ala thintai rak'ah fil yawm wal lailah dakhala al jannah. Kata Nabi Muhammad, orang yang senantiasa istiqamah, tekun melaksanakan salat sunnah 12 rakaat, insyaallah masuk surga, kata Muhammad. 12 rakaat tekun, insyaallah masuk surga. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat fajar, salat subuh. Masyaallah, ya. Tapi kita ini malas, ya. Banyakan malas ya daripada rajinnya. Kalau dapat hidayah baru salat sunnah, kalau enggak dapat hidayah wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah. Tadi salat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2, ya. Muakkadah, ghaira muakkadah. Muakkadah, ghaira muakkadah. Lalu apa saja salat sunnah rawatib yang muakkad, yang ditekankan itu? Ar-rawatibul muakkadah 10 rakaat. Di sini disebutkan rawatib yang muakkadah itu ada 10. Ditambahin 2 enggak apa-apa, 12 jadi. Wa hiya raka'atani qabla dhuhr. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang tadi kan 4 rakaat sebelum zuhur tuh, ya. Di sini disebutkan raka'atani qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Ingat-ingat, ya, salat sunnah rawatib yang muakkad yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Hitung, ya. Yang kedua wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi berapa? 4. Yang ketiga wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi berapa? 6. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8. Wa raka'atani fajr, wa raka'atal fajr, 2 rakaat fajar. 10 salat sunnah ini adalah salat sunnah rawatib muakkadah. Salat-salat sunnah rawatib yang betul-betul ditekankan. Kalau bisa jangan sampai kita meninggalkannya. Karena keutamanya yang luar biasa yang tadi saya sebutkan, luar biasa, masya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kita taufik dan hidayah, senantiasa kita bisa menjaga salat sunnah rawatib. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Itu salat sunnah rawatib yang muakkadah. Nah, sekarang ar-rawatib ghairu muakkadah, salat rawatib yang bukan muakkad. Tidak muakkad, tidak ditekankan, tapi bagusnya ya kerjakan salat-salat sunnah itu. Ar-rawatib ghairu muakkadah, rawatib yang ghairu muakkad itu yang pertama raka'atani qabla zuhur. Di sini masuknya 2 rakaat sebelum zuhur itu masuknya
satu muakkad, satu ghairu muakkad. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua rakaatani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga jadi berapa semuanya? 4 ya. Yang ketiga arba'un qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar. Jadi berapa lah? 8 ya. Salat sunnah sebelum asar 4 rakaat itu ghairu muakkadah. Tapi orang yang mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu dapat doa dari Nabi. Apa kata Nabi? Rahimallahu 'abdan shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Insyaallah ini mau kasih sayangnya Allah enggak nih? Kalau kita mau kasih sayangnya Allah, jangan tinggalin 4 rakaat ini. Tapi kita Masya Allah ya, butuh perjuangan yang kuat ini ya untuk melaksanakan salat sunnah ini. Jadi berapa semuanya tadi? 8. Kemudian warakaatani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Warakaatani qoblal isya, dan yang terakhir di antara salat sunnah ghairu muakkad 2 rakaat sebelum isya. Itu adalah salat-salat sunnah yang ghairu muakkadah. Jadi semuanya berapa? 4 berapa? Iya. Di sini sudah sebutin. 2 rakaat sebelum maghrib itu di antara salat sunnah ghairu muakkadah. Kemudian tadi selesai kita bahas tentang salat sunnah rawatib. Sekarang salat sunnah ghairu rawatib. Salat sunnah yang salat sunnah yang tidak berbarengan dengan salat fardu. An-nawafil ghairu rawatib wa hiya salatul witri. Salat sunnah yang bukan rawatib itu yang pertama salat witri, salat witir. Salat witir, dan orang yang senantiasa mengerjakan salat witir ini insyaallah dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua salatul duha, salat duha. Kapan salat duha? Waktunya kapan? Setelah matahari terbit satu tombak lebih ya. Itu salat duha. Berapa rakaat salat duha? 2. Paling sedikitnya paling banyaknya 8 rakaat. Pen korupsi aja ini. Paling sedikitnya 2, paling banyaknya 8 rakaat. Kemudian yang ketiga, salatu rakaatil ihram. Di antara salat ghairu rawatib, salat 2 rakaat ihram. Kemudian yang keempat, salat rakaatit tawaf, salat 2 rakaat tawaf. Yang kelima, salat rakaatit tahiyah, salat 2 rakaat tahiyat masjid. Kemudian wasalatul awabin, salat awabin. Salat awabin itu 6 rakaat setelah maghrib. Ya. Masya Allah, orang yang salat awabin setelah maghrib 6 rakaat ini, kata Nabi Muhammad SAW, dia bagaikan beribadah 12 tahun. Ya. Masya Allah, kita 12 tahun nih ibadahnya paling berapa? Tapi dengan 6 rakaat setelah maghrib salat awabin, niatnya bagaimana? Sholli sunnatul awabin. 2 rakaat, 6 rakaat. Pahalanya sebagaikan orang yang beribadah 12 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi kita tahu ya, tahu pahalanya banyak luar biasa, tapi malas banget kerjainnya. Gak boleh ngomong ya, gak boleh ngomong. Mengerjakan 6 rakaat ini gak boleh ngomong, gak boleh berbicara. Setelah sholat, setelah wirid, setelah sholat maghrib wirid, langsung sholat awabin, sholat sunnah. Jangan ngomong, boleh ngomong kecuali kebaikan, gak boleh ngomong keburukan, gak boleh ngobrol ya. Gak boleh lihat HP, lihat jam gak apa-apa. Kemudian sholatut tasbih, sholat tasbih. Berapa rakaat? 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan terakhir sholatul lail, sholat malam. Itu tadi adalah sholat sunnah ghairu rawatib. Insyaallah yang sedikit ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu